Apa itu nyanyian syara? Rupanya Mazmur ini seringkali dinyanyikan oleh umat, secara khusus ketika mereka dalam perjalanan menuju Bait Allah di Yerusalem. Ini adalah nyanyi-nyanyian, puji-pujian yang dinaikkan oleh umat Israel dalam perjalanan mereka menuju Bait Allah. Dan dalam perjalanan yang melelahkan itu, ketika mereka bernyanyi, mereka merasakan kesegaran, merasakan semangat untuk terus melanjutkan perjalanan sampai ke Bait Suci. Nah, secara khusus Mazmur 128 dia mulai dengan berkata begini, berbahagialah. Rupanya kata berbahagialah ini juga bisa diartikan diberkatilah. Betul ya, kalau kita diberkati pasti bahagia. Kita bahagia pasti diberkati. Ya? Berbahagia bisa diartikan dengan diberkatilah. Siapa yang diberkati? Diberkati atau berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana itu orang yang takut akan Tuhan? Dijelaskan dalam ayat yang berikut. Bagian yang berikut dikatakan begini, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang ditunjukkan oleh Allah. Diberkati atau berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang keempat, ini senada dan dikatakan begini ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi apa maksudnya? Menurut pemazmur ayat yang kita baca ini, keluarga akan berbahagia jika pertama-tama kepala keluarga takut akan Tuhan. Keluarga akan berbahagia dan diberkati jika pertama-tama kepala keluarga, pemimpin keluarga, hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya menghormati Tuhan. Ia berjalan menurut petunjuk Tuhan, bukan menurut keinginannya, apalagi menurut kehidupan yang jahat, menurut nasihat orang fasik. Kalau kita baca Mazmur 1, digambarkan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Orang fasik artinya orang yang jauh dari Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata takut dalam arti hormat, takut dalam arti mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti mengasihi istri dan anaknya. Orang yang sungguh takut akan Tuhan, ia akan terus bersyukur sekalipun situasi keadaan hidupnya sedang ada dalam pergumulan. Karena itu arti bersyukur, ketika Paulus bilang mengucap syukur dalam segala hal, bukan berarti bahwa pada saat dia bersyukur tidak ada persoalan. Orang yang bersyukur itu bukan berarti pada saat itu tidak ada persoalan yang dihadapi. Orang yang bersyukur berarti sekalipun ada persoalan, ia tetap menaikkan syukur kepada Tuhan dan tidak akan kehilangan semangat hidupnya. Itu orang yang bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan suasana hati hari ini kita naikkan syukur atas segala yang kita lihat. Lalu setelah selesai ini masuk lagi suasana berduka karena persoalan. Tidak. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap waktu dan keadaan artinya bukan berarti kita tidak ada persoalan. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, kita mampu mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita lebih kuat, lebih besar, lebih ajaib, lebih dari di atas segala-galanya, termasuk dari segala persoalan yang kita hadapi. Kepala keluarga yang takut akan Tuhan akan membuat keluarganya berbahagia. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Keluarga yang diberkati, secara khusus kepala keluarga yang takut akan Tuhan, ayat yang kedua katakan dia akan memakan hasil jerih payah tangannya. Artinya ketika ia berusaha, Tuhan buat berhasil usahanya. Itu berarti usaha yang bagaimana? Pekerjaan yang bagaimana? Yang diberkati Tuhan, yang Tuhan buat berhasil. Pekerjaan yang dilandasi dalam rasa takut akan Tuhan. Pekerjaan yang benar,
pekerjaan yang jujur. Karena kalau dibilang pekerjaan, tidak semua pekerjaan benar dan jujur ya. Saya pikir ini saya tidak perlu jelaskan.